kita akan menghadirkan sosok bernama Vika Primadesti yang akan berbagi sama kita semua tentang pilihan hidup yang ia pilih. Ini dia Muda Memilih. Halo, apa kabar Kak Vika? Baik-baik. Sehat ya? Iya. Oke, sekarang biar teman-teman muda tahu nih tentang Kak Vika, tentang diri Kak Vika, bisa perkenalkan diri dulu. Kak Vika itu siapa, terus sekarang mungkin lagi sibuk apa, terus bisa cerita sedikit tentang masa-masa mudanya dulu. Jadi thank you sebelumnya ya buat Inspirasi Muda udah ngundang aku buat episode pertamanya. Nah, sekarang aku mau cerita nih pertama-tama. Jadi aku ini adalah seorang musisi freelance dan juga guru gitu. Jadi aku dari awal, dari kecil aku tinggal di Jakarta. Jadi aku selalu sekolah di conventional schools gitu di Jakarta. Dari TK, SD, SMP, SMA itu di Jakarta. Habis itu kuliah aku di UI Depok sama di University of Melbourne gitu. Dan kuliahnya sendiri juga bukan ambil jurusan musik. Jadi kuliahnya itu tuh ambil jurusannya ilmu ekonomi gitu. Jadi kenapa aku bisa akhirnya terjun di musik, mungkin nanti kita akan discover lebih lanjut lagi ya. Tapi sih untuk pertama-tama aku pengen bilang kalau misalnya aku tuh udah interested in music sama udah pursue music education gitu sebenarnya dari cukup dini gitu ya. Kalau untuk interested in musicnya udah dari bayi, mungkin aku udah seneng mau musik ya. Tapi kalau untuk aku sendiri ambil lesson piano pertama itu SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dan semenjak itu aku emang sangat-sangat punya drive yang tinggi gitu buat jadi musisi sebenarnya. Sebenarnya kan tadi Kak Vika bilang Kak Vika tertarik di musik piano ketika waktu SMP. Dari pilihan banyak musik yang ada gitar, ada biola, ada misalnya saksofon yang mungkin melodinya indah didengar gitu ya. Kak Vika kenapa sih akhirnya mutusin kok memilih piano untuk dipelajari lebih dalam lagi? Ya, jadi kalau untuk itu sendiri aku juga lupa ya pertamanya kenapa harus piano gitu. Cuma ingetnya sih waktu itu aku seneng banget musik klasik gitu pas kecil. Jadinya aku tahu kalau misalkan banyak banget musik klasik yang bisa dimainkan oleh piano gitu tentunya. Jadi itulah kenapa aku akhirnya memutuskan buat belajar piano. Aku ngomong ke ortuku waktu itu, "Mah, please dong gitu, aku boleh ya les piano gitu." Jadi dari situ sih sebenarnya. Apa sih yang membuat Kak Vika akhirnya melihat background Kak Vika lulusan ekonomi, terus udah capek-capek kuliah jauh-jauh juga di Australia gitu, apa yang membuat Kak Vika akhirnya memutuskan untuk ketika selesai kuliah, memutuskan untuk memilih menjadi pemain orkestra plus juga sekarang mengajar jadi guru gitu di ruang guru. Mungkin ibaratnya ya udah capek-capek, udah susah ya kuliah ekonomi di UI dan juga di University of Melbourne yang pasti kita semua tahu lah mungkin ya butuh perjuangan lah ya kayak gitu. Bener banget. Tapi pemikiranku lebih ke arah gini sih. Ketika sejak tingkat 1 kuliah gitu, aku kan belajar oboe ya gitu. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang aku 6 sampai 7 atau 7 tahun lah udah berlalu sejak aku pertama kali megang oboe gitu. Jadi aku sih merasanya aku udah seneng banget gitu main oboe, dan aku pengen gak cuma seneng sebagai hobi ya gitu. Jadi aku pengen aku tuh hidup dengan oboe senantiasa gitu loh. Jadi aku nggak mau lepas dari oboe. Jadi akhirnya aku memutuskan buat aku pengen berkarir di oboe gitu. Jadi itulah kenapa pada akhirnya aku meninggalkan apa yang sudah aku pelajari secara formal di kuliah gitu, ilmu ekonomi. Tadi aku sempat kerja di bank, cuma 5 bulan aku udah tahu bahwa ini bukan jalan aku gitu. Akhirnya aku pindah ke musik sepenuhnya gitu. Oke, kan tadi Kak Vika udah cerita kan kalau seandainya akhirnya memilih mengajar juga dan main oboe juga. Yeah. Nah, itu kan menurutku salah satu bidang yang agak beda. Karena kenapa sih akhirnya Kak Vika juga mulai tertarik di dunia pendidikan yang akhirnya memilih untuk menjadi guru. Udah gitu kan pilihan jadi guru itu banyak banget. Apa sih yang membuat Kak Vika akhirnya bersedia untuk mengajar di ruang guru gitu, yang notabene mungkin teman-teman muda juga gak terlalu banyak tahu soal si ruang guru ini kayak gitu. Sebenarnya sih aku pertama tahu ruang guru dari teman aku. Jadi kebetulan yang found ruang guru itu temanku, namanya Iman. Halo Iman. Nah, jadi aku sendiri akhirnya memutuskan buat di situ ya, karena di situ tuh sistemnya tuh kita one on one gitu loh. Jadi private ya. Jadi kita benar-benar bisa get ibaratnya intimate sama si students ini. Jadi kita bisa benar-benar tahu nih needs-nya students tuh apa gitu. Jadi kita benar-benar bisa solving
masalah atau problemnya si murid ini, kayak gitu loh. Aku seneng dari privat, ngajar privat sih kayak gitu. Memang mengajar itu ada artnya tersendiri, bisa dibilang kayak gitu sih. Dan aku belajar art of teaching itu dari guru-guruku langsung gitu ya. Jadi aku observe kalau setiap kali aku lesson sama guru aku, obo atau dulu bahasa Inggris juga gitu, aku observe kira-kira apa yang bisa aku teladani dari mereka yang aku bisa kasih ke muridku. Nah setelah itu baru deh aku aplikasikan ke muridku, bisa dibilang gitu sih. Dan kenapa aku suka ngajar, karena aku tuh jadi apa ya, bisa berkontribusi terhadap proses seseorang yang tadinya dari dia nggak tahu jadi tahu gitu loh. Dan itu menurutku menarik banget gitu, karena kita sebagai manusia pasti kan kita selalu senantiasa belajar ya, apapun itu kan. Kita sebagai manusia pasti selalu apa ya, trying to discover ourselves gitu kan ya. Dan itu bisa diperoleh dari proses belajar gitu. Dan aku senang banget bisa berkontribusi terhadap proses yang seseorang miliki itu gitu sih. Tapi menurut Kak Vika sendiri gitu ya, dari masalah pendidikan dan musik ini, menurutku kan mungkin terlihat related gitu ya, tapi sebenarnya kan suatu bidang yang beda dan pasti feel-nya tuh beda banget. Nah kalau dari feel-nya sendiri, ketika apa sih bedanya gitu ketika waktu main obo dengan mengajar murid-muridnya gitu, apa feel yang Kak Vika dapat? Kalau untuk ngajar sendiri, bedanya adalah kalau ngajar kan kita kan ya, it's not about us ya, maksudnya it's about the students. Sama juga sih, perform juga it's not about us, it's about the music gitu. Tapi bedanya tuh ya gitu, kalau misalkan ngajar mungkin kita berusaha untuk men-serve satu orang, kalau misalkan perform kita berusaha untuk men-serve semua audience. Itu bedanya sih. Sebenarnya kan tadi kita udah cerita banyak, Kak Vika akhirnya memutuskan untuk itu, kan pasti ada tekanan-tekanan dari luar, entah itu keluarga atau mungkin teman-teman sekitar yang ngerasa kayak sia-sia banget sih, kayak lo udah kuliah ekonomi internasional pula, kenapa akhirnya memutuskan ketika lulus justru jauh dari apa yang udah Kak Vika jalanin sebelumnya. Terus kan Kak Vika juga pernah mencoba karir di bank gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk selesai di situ dan galau untuk memilih jalan hidupnya gitu, karena saking ya gue kan udah ngambil jurusan A nih, nanti kalau seandainya pas lulus gue nggak sesuai jurusannya, kayak percuma dong, sia-sia dong kita belajar semuanya ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita tanpa sadar kita sebenarnya punya passion yang sebenarnya bisa kita kejar juga gitu. Nggak peduli sebenarnya kita jurusannya apa sebelumnya, mungkin bisa di share ke teman-teman muda gitu ya. Jadi ini sebenarnya menurutku common problem sih ya di nowadays gitu. Jadi kayak pertama-tama menurut aku penting bagi kita untuk mengetahui diri kita dulu gitu. Kita harus discover diri kita dulu. Kita harus tahu passion kita itu sebenarnya apa gitu. Just because you're good at playing guitar doesn't mean your passion is playing guitar kan. Jadi kamu tuh harus benar-benar apa ya, tahulah diri kamu gitu. Jadi apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, apa yang kamu benar-benar mau lakukan seumur hidup kamu, itu passion kamu gitu. Jadi apa sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari passion kamu itu. Nanti kalau kamu berkarir di passion kamu itu, apa sih yang akan kamu hadapi kira-kira gitu. Pastinya bukan manis aja gitu, malah mungkin lebih banyak pahitnya mungkin loh. Tapi berhubung itu passion kamu, pasti kamu akan nggak apa-apa untuk menghadapi itu semua ya kan, karena itu passion kamu gitu. Mungkin aku juga pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang hobi musik gitu, mereka nggak memilih melanjutkan itu karena soal uang dan karir kedepannya juga nggak terlalu menjanjikan gitu. Itu sebenarnya related ke apa ya, rezeki ya ibaratnya. Kamu harus kembali lagi sih, ini sebenarnya agak konsep ketuhanan ya. Kalau aku kebetulan aku penganut muslim gitu ya, aku muslim, jadi aku percaya kalau misalkan rezeki itu sudah diatur Tuhan gitu loh. Dan tapi bukan berarti kita juga nggak melakukan apa-apa, kita melakukan semua yang kita bisa lakukan. Contohnya kalau aku sendiri sih lucu-lucunya aku punya online shop gitu. Oh ya, kita punya online shop loh teman-teman, jangan lupa di follow apa namanya? Lika-liku lemariku. Ya, jadi jadi kayak aku tuh berusaha apa ya, aku pokoknya berusaha aja deh apa yang aku bisa lakuin. Aku even ngajar bahasa Inggris juga gitu kan. Iya, aku muridnya. Iya, Afi tuh dulu murid aku juga gitu. Jadi kayak aku lakuin apa yang bisa aku lakuin buat pemasukan aku gitu, sehingga aku tetap bisa ngelakuin passion aku. Dan dari passion sendiri, makin lama kita berkarir di situ kan makin kita berpengalaman ya sih, dan makin kita punya ilmu yang lebih banyak juga. Jadi hopefully sih makin bisa hidup dari situ gitu. Gimana sih tapi cara Kak Vika gitu meyakinkan orang tua dan teman-teman sekitar, terutama orang tua sih ya, yang biasanya paling kan gila anak gue udah gue gedein susah sekolah tinggi gitu, masa nggak sesuai ekspektasi mereka
maklum lah, orang tua kan pasti pengen yang terbaik juga buat anak. Iya, sebenarnya aku juga nggak bilang kita jangan apa ya, kita pokoknya harus benar-benar mengikuti kita nggak boleh dengerin orang tua, nggak gitu juga ya. Iya. Kita harus dengerin orang tua definitely, tapi yang paling tahu kita tuh adalah kita sebenarnya gitu loh. Jadi gimana caranya? Itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah diplomasi yang baik, kamu ngomong baik-baik ke orang tua ya kan, dan juga ke teman-teman yang nanya. Aku tuh dulu sering banget dapet pertanyaan, kamu sekarang apa kerjanya gitu kan, aku bilang musisi, aku freelance gitu, terus kayak mereka Tekanan sosial. ya kayak gitu lah. Tapi itu sekarang kembali lagi ke kamu. Kalau kamu berhasil cuek, berhasil apa ya, ya udahlah, itu kan hidup kamu, bukan orang lain yang jalanin kan. Jadi yang penting kamu berhasil cuek dan kamu bisa ngeyakinin orang tua kamu dengan diplomasi yang bagus. Juga yang lebih penting lagi adalah dengan bukti sih. Jadi dengan perbuatan kamu gitu. Kalau kamu emang suka musik, kamu ingin berkarir di musik, ya gimana caranya kamu meningkatkan diri. Kamu bisa ambil lesson, bisa ambil masterclass mungkin, dan juga kamu bisa ikut ujian yang standardized mungkin, biar kamu ada apa, something, ada sertifikat atau apa. Jadi kamu bisa apa ya, ibaratnya dikenal oleh orang-orang di bidang itu gitu loh, sehingga kamu bisa kalau di musik kita ibaratnya dapet job gitu. Iya, nah tapi jadinya makin kesini kan orang tua kamu bakal lihat kan, oh kamu ngejob di sini, kamu ngejob di sana, atau kamu achievementnya di musik di sini di sana. Jadi lama kelamaan kamu akan dapat restu juga, mudah-mudahan sih gitu. Itu yang terjadi pada aku. Ya. Ini kan terkait sama passion ya. Semua orang tuh sering bawa-bawa passion untuk ini nih passion gue, kayak Kak Vika bilang tadi, orang yang main gitar merasa bahwa mungkin passionnya dia main gitar, padahal belum tentu kayak gitu. Nah, banyak orang yang cepat menyimpulkan passion, banyak orang yang ada orang yang mungkin merasa mengikuti passionnya itu adalah hal yang baik, tapi sebenarnya dia mungkin belum paham passion itu sendiri apa. Mungkin Kak Vika bisa berbagi sama teman-teman, passion tuh apa sih menurut Kak Vika, yang akhirnya Kak Vika benar-benar memutuskan untuk oke, passion gue adalah main oboe, main orkestra, dan sembari mengajar kayak gitu. Jadi menurut aku, passion itu adalah sesuatu yang kamu rela lakukan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk gitu. Jadi kalau aku sendiri main oboe, itu sebenarnya tantangannya banyak banget ya. Nah, kalau mau ngincer enaknya aja sih, ya enak-enak aja gitu kan. Aku bisa bermusik terus gitu ya, which is hal yang aku suka. Dan ketemu orang-orang yang sama juga, bermusik juga gitu. Jadi kayak ketemu banyak orang yang setipe ibaratnya kayak gitu. Tapi sekarang kembali lagi, pasti banyak banget kan hambatannya sebenarnya, dan itu juga yang aku alami sampai saat ini gitu. Sekarang apakah aku willing untuk melakukan yang enak-enak, yang melakukan yang baik-baik itu, tapi juga menghadapi yang kurang enak itu gitu. Dan jawabannya ternyata setelah 6-7 tahun bermain, ya memang itu masih muda usianya untuk relatif untuk berkarir di musik ya, tapi ya ternyata jawabannya iya, aku willing. Jadi menurutku passion itu seperti itu sih. Jadi apakah kamu ready dan kamu willing untuk menghadapi apapun itu yang ada di depan kamu gitu. Once kamu udah decide kamu mau melakukan apa di hidupmu gitu sih. Ya berarti nih teman-teman muda juga udah tahu kan bahwa sebenarnya pilihan yang Kak Vika ambil juga ada konsekuensinya, ada plus minusnya. Maksudnya walaupun itu menyenangkan, pasti ada sisi yang gak enaknya juga ya kan. Nah sebenarnya ini sih yang jadi kendala buat teman-teman muda yang akhirnya gak berani untuk mengambil pilihan karena mereka merasa takut mengambil konsekuensinya. Nah sebenarnya mungkin Kak Vika bisa kasih pesan-pesan sedikit buat teman-teman muda gitu, gimana caranya akhirnya berani memilih dan berani bertanggung jawab sama apa yang dipilihnya, terus siap juga nerima konsekuensi yang ada gitu, dan tetap menyenangkan lah dalam menjalani itu sih. Jadi kalau misalkan kalian punya passion nih, kalian tahu kalian bagus nih dalam sesuatu, dan juga kalian tuh punya drive yang kuat bahwa kalian tuh harus melakukan sesuatu itu seumur hidup kalian, maka kejarlah gitu. Jadi jangan sampai merasa apapun itu bidangnya, apapun itu, seberapapun tinggi goal yang mungkin kamu harus raih, jangan sampai merasa itu impossible gitu, karena enggak, itu sama sekali enggak impossible gitu. Even kamu sekarang kuliah akuntansi misalnya, terus kamu seneng banget masak, kamu tahu nih panggilan hidup kamu kayak jadi chef nih, mungkin aja loh gitu. Jadi pursue aja, kejar aja, pokoknya nggak usah takut, dan pasti selalu ada jalan, apapun itu, dari segi rezeki nantinya, udah gitu juga dari restu orang tua misalnya, itu selalu ada jalan. Jadi pokoknya jangan sampai pernah takut buat kejar mimpi kamu, itu sih. Sama sih, setuju banget sama yang Kak Vika udah bilang tadi, buat teman-teman jangan takut untuk memilih, karena kita selangkah maju ke depan itu pasti selalu dihadapkan sama banyak pilihan yang mungkin nggak selamanya itu benar, nggak selamanya juga itu salah. Jadi kita nggak usah ngeliat apakah itu benar apa salah, yang penting kita berani untuk memilih, yakin, berdoa yang banyak, jadi biar melangkahnya juga direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar kita tuh
harus berani memilih, kita jangan galau mulu karena mungkin permasalahan anak muda sekarang tuh kebanyakan galau, jadi mereka sampai nggak tahu harus memilih apa. Jadi kita harus, kalau punya mimpi, kalau punya passion, kejar terus, jangan nyerah di tengah jalan, jangan setengah-setengah, sedih-sedihnya dinikmatin, anak-anaknya dinikmatin, yang penting kita happy ngejalaninnya karena kita suka. Dan jangan setengah-setengah, pokoknya nggak boleh setengah-setengah, karena segala yang setengah-setengah hasilnya akan setengah-setengah juga, dan segala yang pol-polan hasilnya akan memuaskan meski butuh rasa, harus sabar. Nggak bisa langsung sabar. instan gitu kayak mie ya. Oke. Jadi jangan cuma cinta aja diperjuangin, tapi juga mimpi kalian harus diperjuangin, guys. Terima kasih kepada teman-teman inspirasi muda yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe, dan share ke teman-temannya semua biar nonton ya. Jadi kita mohon maaf nih kalau masih ada kekurangan, tapi insya Allah semuanya akan jadi lebih baik lagi. Dan kalau ada apa masukan untuk tema, kita mau tema apa selanjutnya untuk menginspirasi kalian semua, tentang cinta boleh, tentang apapun boleh deh. Pokoknya di sini ahlinya banyak banget, jadi bisa komen. Terus jangan lupa juga kalau mau ngobrol-ngobrol tentang proyek kita, atau mungkin mau terlibat dalam proyek kita, atau kalian ngerasa kece jadi bintang tamu di acara ini, bisa email ke imudaprojectvideo@gmail.com. Dadah, sampai jumpa, terima kasih. Gue udah lupa lagi tadi gue ngapain. Belum ketemu? Belum kok. Ini udah tapi cuma entar gini aja. Iya, di skip. Enggak. Oh. Udah nih. Oke, sebelumnya biar teman-teman muda tahu, kenal. Tapi saya nggak tahu, tapi dulu coba ya.